Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para kiai, para satid sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, para bapak ibu jamaah salat duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya kita bersama haturkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu bisa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kita terakhir sampai kaidah nomor 50. Ulangi sejenak. La amala arjalil qulubi min amalin. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau berkata, tidak ada amalan atau perbuatan arjalil qulubi yang bisa diharapkan bisa menyinari hati. Tidak ada amalan yang bisa diharapkan untuk menyinari hati, menerangi hati. Min amalin, dari amal atau perbuatan, yaghibu anka syuhuduh, dari amal yang tidak ada angka dari engkau syuhuduh, persaksiannya, dari amal yang tidak engkau saksikan. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh, dan engkau menganggap remeh amal tersebut. Engkau menganggap remeh adanya amal tersebut. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini secara singkat, amalan yang diharapkan bisa menjadi penerang hati kita adalah amalan yang ketika kita melakukan, kita tidak merasa bahwa kita itu bisa melakukan itu karena kekuatan kita. Tetapi harus kita saksikan bahwa amal itu bisa kita lakukan atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga harus menganggap remeh adanya amal itu. Jangan sampai kita melakukan amal kemudian kita menghitung seolah-olah amal kita sudah banyak. Sangat sedikit sekali amal kebaikan kita kalau kita jujur dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita laksanakan. Kemudian kemarin di akhir keterangannya di kitab Iqadul Himam Syekh Ibnu Ajibah, beliau berkata, ada seorang pendapat ulama, qala An-Nahrujuri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nahrujuri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, min alamati man tawallahullah fi akhwalih, dari diantara tanda-tanda orang tawalla. Jadi kalau lihat kamus maknanya bisa orang yang diberi kuasa oleh Allah, orang yang dijadikan teman oleh Allah, atau lebih pasnya orang yang dikasihi, wong sing disayangi Gusti Allah, fi ahwali, di dalam ahwal keadaannya. Jadi tandanya orang yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah, tandanya ayyashhadat taqsira fi ikhlasi. Satu, orang itu menyaksikan at-taqsir, kecerobohan di dalam keikhlasannya, merasa bahwa ikhlasnya itu belum sempurna. Kadang ikhlasnya masih ditempeli dengan penyakit ria, isi pamer, belum bisa sempurna. Iya, kita menyaksikan itu kadang-kadang, ya Allah, rasane wis ikhlas, tapi ternyata kadang tanpa disadari amal baik kita masih dibarengi dengan sifat ria. Barang-barang introspeksi Ibu nggih, hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar.
Yang kedua, kita menyaksikan pada diri kita al-ghaflata, kelupaan. Fi adhkarih, di dalam zikir-zikirnya. Orang yang dikasih oleh Allah. Yang kedua tandanya menurut Al-Imam An-Nahrujuri, ia menyaksikan kelupaannya di dalam zikirnya, di dalam ingatnya kepada Allah. Mungkin ini cara bahasa mudah, lisannya jelas berzikir, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Lisannya berzikir tapi hatinya kosong, tidak mengingat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin kita saksikan, ya Allah, zikir kita masih belum pas. Yang ketiga, an-nuqsana, orang itu menyaksikan kekurangan fisidqih, di dalam benarnya. Menyaksikan kekurangan di dalam benarnya. Tanda orang dikasih Allah sudah benar saja dia masih merasa kurang. Jangan sampai merasa sudah sempurna di dalam benarnya. Iya. Kemudian yang keempat, wal futuru fi mujahadatih, dan merasakan futur, rasa malas. Yang keempat, menyaksikan dirinya itu memiliki sifat futur, rasa malas. Fi mujahadatih, di dalam mujahadahnya, di dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini, empat ini, iya, pasti kita menyaksikannya. Kalau masih mau ngaku, siji mau durung bisa sempurna ikhlas. Loro zikire esih dibarengi kelalen karo Gusti Allah. Telu merasa benarnya pun merasa kurang. Yang keempat, jelas perbuatan kita kadang di dalam bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, kita masih merasakan ketidaksempurnaan, datang rasa malas dan seterusnya. Yang kelima, ini ada terusannya ini. Wa qillatal mura'ati fi faqrih, dan ia menyaksikan sedikitnya mura'ah, menjaga, fi faqrih, di dalam keadaan fakirnya. Wong kadang nek diparingi Gusti Allah sifat fakir, susah. Terus kadang boten saged ngreksa hak-hake Gusti Allah. Begitu susah, ibadahnya melu-melu sungkan. Ya, kita tidak bisa menjaga. Ya, hati-hati. Ya. Sedikitnya menjaga diri ketika di dalam keadaan fakir. Ya. Fatakunu jami'u ahwali indahu ghairu mardiyah. Ya, maka jadilah semua keadaan orang itu ghairu mardiyah, tidak diridhoi. Wa yasdadu faqron, orang yang tidak menjaga di dalam fakirnya, maka ia akan menjadi keadaannya menjadi orang yang tidak diridhoi. Jadi jangan sampai kita merasa kalau diberikan fakir kesusahan oleh Allah, jangan sampai kita malah menjauh dari Allah. Sebab kalau semakin jauh, semakin tidak diridhoi, wa yasdadu faqron, dan ia akan merasa bertambah fakir. Nah, para bapak, para ibu, para hadir sekalian yang saya hormati, ini beberapa tanda orang yang dikasih Allah. Intinya kita pasti akan merasa kalau orang yang benar, orang yang benar-benar sedang melaksanakan ibadah dengan benar, ia akan selalu mawas diri, menyadari bahwa dirinya sangat banyak kekurangan, terutama ketika kita beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikembalikan ke ada yang atas. Ketika kita merasa itu semua, maka otomatis hati kita akan mendapat nur, cahaya dari Allah. Sebaliknya, orang yang merasa ikhlasnya sempurna, orang yang merasa zikirnya pun selalu ingat, merasa perengasane dok. Zikirnya merasa sempurna, benarnya juga sempurna. Dia tidak pernah merasa malas di dalam mujahadah, di dalam usaha ibadah kepada Allah. Malah hati-hati. Perasaan itu justru tidak memberikan efek apapun pada hatinya. Malah semakin atos. Karena dia merasa apa yang dilakukan itu sumbernya dari dirinya sendiri. Nah, kita diperintah untuk terus minta kepada Allah supaya taat kita, ibadah kita benar-benar menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kaidah nomor 51 bawahnya ini. Sebelum kaidah biasa ada pembukaan wa idza hayyal qalbu bi ma'rifatillah. Ketika hati itu hidup bi ma'rifatillah dengan makrifat kepada Allah. Ketika hati itu hidup dengan makrifah mengenal Allah, kana mahallan, maka hati itu akan menjadi tempat litajallil waridat, untuk datangnya al-waridat al-ilahiyah, waridat ilahiyah, waridat ketuhanan. Maka dimaknai ai an-nurul ilahi. Ketika hati itu hidup dengan kenalnya kita dengan Allah, maka hati kita akan menjadi tempat siap menerima cahaya dari Allah. Jadi ini akhirnya pembahasan nyambung. Oh, amalan itu akan menjadi hidayah bagi kita ketika hati kita hidup. Kenal betul dengan Allah, makrifat dengan Allah, bahwa yang menggerakkan kita pada ketaatan itu hakikatnya adalah Allah. Yakin disadari, bukan karena kehebatan diri sendiri. Maka saat itulah hati akan terbuka sehingga siap menerima cahaya-cahaya dari Allah. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, terus seperti itu. Dan ini nanti ditunjukkan dengan yang di dalam kitab Al-Hikam, ini 51, kaidah 51, Syekh Nawawi beliau berkata, innama awrada alaikal waridu, dan sesungguhnya akan datang kepadamu al-warid. Al-warid tadi dimaknai nurul ilahi, an-nurul ilahi, cahaya Allah. Sesungguhnya akan datang kepadamu cahaya Allah. Litakuna bihi alaihi waridan, supaya engkau menjadi dengan nur ilahi tadi, engkau akan menjadi orang yang warid, yang datang kepada Allah. Ya, ketika hati terbuka, datanglah cahaya Allah, sehingga kita menjadi orang yang siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam syarahnya, qultu, aku berkata, Syekh Najibah berkata, al-waridu nurun ilahiyun. Al-warid, perkara yang datang itu disebut nurun ilahiyun, cahaya ketuhanan, cahaya ilahi. Yaqdhibuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadih. Allah akan menancapkan cahaya ketuhanan itu pada hati orang yang dicintai dari hamba-hambanya. Nah, ini subhanallah, ketika kita sudah didatangi cahaya Allah, berarti kita termasuk hamba yang dicintai, disenangi oleh Allah. Terbuka hidayah. Wa yashrah sadrahu lil Islam. Ini sama seperti orang yang hatinya dijembarkan untuk melaksanakan syariat Islam, berarti dia kedatangan cahaya Allah. Nah, niki sing penting niki. Orang yang kedatangan cahaya Allah, nah niki menurut Syekh Ibnu Ajibah ada 3 macam. Kita nanti bisa melihat kira-kira kita ada di tingkat yang berapa. Wa huwa ala salasati aqsam. Orang yang ditancapkan oleh Allah cahaya Allah di dalam hatinya, dan itu bertanda orang itu dicintai oleh Allah. Itu ada 3 macam. Yang pertama ala hasbil bidayah, ada yang atas kadar bidayah, pemulaan. Ya, ini pemula. Ya. Kita kadar pemula, wal wasat atau kadar pertengahan, wan nihayah atau kadar yang paling akhir. Ada tingkat pemula, ada tingkat pertengahan, ada tingkat akhir. Atau dengan bahasa lain Syekh Najib akan au taqulu ala hasbit talibin, atas derajatnya orang talib, orang yang masih mencari. Derajat yang kedua wasat, pertengahan, disebut juga wasairin, derajatnya orang yang masih berjalan. 1 mencari, 2 berjalan. Yang ketiga tadi nihayah, derajat yang akhir adalah al-wasilin, orang yang sudah nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang pertama permulaan disebut derajat orang yang mencari. Derajat yang kedua disebut asairin, orang yang berjalan. Derajat yang ketiga al-wasilin, orang yang sudah nyambung hatinya dengan Allah. Terangkan setunggal-setunggal niki ben paham nggih. Ngeten Bu. Niki keleresan Ahad ngajeng nembe Idul Adha ya Bu. Niki Ahad ngajeng niki kula tak liburaken riyin. Sebab kulkase iya dereng saged ditutup, enda bisa ditutup nggih. Mangke Ahad ngajeng niki istirahat riyin.
Mangke akad ngajenge insyaallah dilajengaken malih. Saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah tadi derajatnya orang yang mencari. Warid cahayanya, cahaya Allah itu namanya waridul intibah. Cahaya membangunkan. Nah ini kalau bahasa Indonesia ini intibah. Orang seperti orang yang bangun dari tidur. Ini bagi derajat pemula ya, kayak kita itu cahaya yang membangunkan. Cahaya kang nangi ake. Apa itu cahaya intibah atau cahaya yang membangunkan? Ini yang pertama ini. Wa huwa nurun, itu adalah cahaya yukhrijuka min dzulumatil ghaflah, yang mengeluarkanmu dari kegelapan lupa ila nuril yaqtuh, ke cahaya kesadaran. Aku ulangi lagi. Cahaya intibah atau cahaya yang membangunkan adalah cahaya yang mengeluarkan kita dari gelapnya, lupanya kita kepada Allah, kepada cahaya yang kita sadar betul akan adanya Allah. Iya. Wa wali ahlil bidayah, ini adalah derajat untuk orang yang ahlul bidayah, yang permulaan, minat tolibin, yaitu dari orang-orang yang masih mencari. Iya. Dicontohkan tengeriki. Fa idza tayaqqadu min naumihi, ketika seseorang bangun dari tidurnya, wantabaha min ghaflatihi, dan ia sadar ya, terbangun dari kelupaannya, istawa, maka ia akan jejeg, akan berdiri dengan benar, ala qadamihi, di atas kakinya, toliban, kemudian ia mencari rabbihi, kepada Allah. Jadi yang pertama, wayaqbalu alaihi biqalbihi, maka ia akan menerima dengan hatinya. Ketika kesadaran itu datang, maka nur ilahi akan diterima dengan hatinya. Wa biqalibi, dan dengan jasadnya. Wa yanjami'u alaihi bikulliyati, sehingga terkumpul antara hati dan jasad, didatangi dengan nurnya Allah. Niki ngeten. Jadi bahasanya nek wong awam niku, orang yang tingkatan awal, iki kadang ana wong sing durung bisa nglakoni ibadah, masih malas. Tiba-tiba ikut pengajian, alhamdulillah karena ikhlas hatinya terbuka. Ibarat kaya wong turu nembe tangi. Akhirnya nur datang ke hatinya. Hati itu menyinari ke jasad, akhirnya awake purun menyat. Ya Allah, adzan nyong panso. Nah itu tingkatan awal seperti itu. Orang yang seperti orang baru bangun. Makanya terus mencari. Kadang-kadang tantangannya orang yang awal itu pasti ada rasa bosan, ada rasa kesel. Ya. Ini tantangan orang yang awal, sebab hatinya masih kayak wong tangi turu. Wong tangi turu priben sih Bu. Kadang-kadang kan sadar, kadang-kadang iya. Tapi mending begitu sadar, ya Allah, iya ya. Kula diciptakaken dening Gusti Allah niki orang mung goleh-lehe tok. Ada kewajiban, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Gusti Allah memenuhi hak kita dengan memberi nikmat. Berarti kita sebaliknya harus bersyukur maring Gusti Allah. Iya. Ketika nur itu datang, hatinya mulai tercerahkan, ya Allah, iya ya. Saya harus mendekatkan diri kepada Allah. Nur itu terus merambah sampai ke jasadnya. Akhirnya awake, badannya mau bergerak menjalankan apa yang menjadi perintah agama. Ini permulaan luar biasa hebat nih, sebab mohon maaf kadang banyak saudara-saudara kita yang belum bisa hatinya didatangi nur ilahi. Adan krungu tapi pan menyat, kayak ngomong sungkane banter temen yo. Aning sungkan isi menyata berarti isi mlebu derajat pertama, masih mencari. Mung lah kowe ning awak setrume isi setrum cilik ya, menyat mung rada. Ya Allah, kayak gue ya, iya. Ini derajat pertama. Mungkin termasuk saya masih derajat pertama ini. Ya Allah, masih berat sekali ya, sampai derajat naik ke atasnya. Derajat yang kedua, tadi disebut wasab atau orang yang sedang berjalan. Disebut dengan waridul iqbal. Tadi yang pertama disebut waridul intibah. Ya, warid cahaya yang membangunkan. Kalau yang kedua waridul iqbal, cahaya yang sifatnya menerima. Wis nerima,
tidak hanya membangunkan tapi awake wis nerima cahaya ini. Wa huwa nurun yaqdhifullahu fi qalbi ibadi, yaitu cahaya yang ditancapkan oleh Allah di hati hambanya. Ketika cahaya itu ditancapkan, fayuharrikuhu lidzikri maulahu, maka cahaya itu akan menggerakkan orang itu untuk zikir, ingat kepada Allah. Kayak wis rada kelas berat Pak, naik ke atas derajatnya, tidak hanya jadi nek bahasa mriki biasanya nek derajat pertama ki si derajat maksa. Mung mending maksa mboran awake si gelem nglakoni. Berarti nure Allah itu masih menyinari jasadi awake si purun nglakoni. Kalau yang kedua ini derajat naik kelas. Cahaya itu ditancapkan oleh Allah kepada hambanya sehingga cahaya itu menggerakkan hatinya untuk selalu zikir kepada Allah. Wa yughayyibuhu, tidak hanya ingat, cahaya ini yang kedua akan menghilangkan orang itu amma siwahu, dari barang selain Allah. Nah, niki kalau sudah derajat kedua naik ke atas. Sing diemut-emut, sing dieling-eling, yang diingat hanya Allah. Sudah lupa, sudah tidak ada bayangan tentang seliyane Gusti Allah. Niki derajat berarti naik. Nek sing pertama kayak wong tangi turu, kadang sadar, kadang ora. Tapi yang kedua ini sudah menyatu. Cahayanya sudah sampai di hati, menggerakkan dirinya untuk selalu ingat kepada Allah dan melupakan seliyane Gusti Allah. Cara ibadah tingkat ikhlasnya wis rada sempurna. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang diingat hanya nek kula panjenengan mboten. Allahu Akbar kelingan Allah, begitu iftitah sampai salam kemutane jahitan. Kemutane urusan pirang-pirang. Ya mboten napa-napa niku derajat permulaan. Esi mending awake purun gerak nglakoni ibadah. Yang ketiga, cahaya yang ketiga ini yang disebut tadi derajat al-wasilin, derajat akhir, orang yang sudah nyambung dengan Allah. Disebut dengan waridul wisol, cahaya wisol yang menyambungkan. Cahaya yang menyambungkan itu dimaknai wa huwa nurun yastauli ala qalbil abdi, yaitu cahaya yang menguasai hati seorang hamba. Cahayanya berarti ini Allah yang sudah bergerak Pak. Jadi jasate wis ora kerasa, nek wong semakin khusyuk kan kesele sapira ya ora kerasa karena sudah Allah, langsung nur Allah yang menggerakkan. Hatinya dikuasai oleh cahaya Allah, summa yastauli ala dhahiri wa batini, kemudian cahaya itu juga menguasai dohir batinnya orang itu. Wis benar-benar sempurna. Luar biasa. Fayukhriju min sijni nafsihi, maka cahaya itu akan mengeluarkan orang itu dari penjara nafsunya sendiri. Jadi nafsunya sudah berhenti, wis mati. Yang dikehendaki hanya mendapat cintanya Allah, mendapat ridhone Gusti. Iki nek wong derajat kados niki tadi wis enteng nemen ibadah, wis. Jadi pipen ya, jadi hatinya yang menggerakkan sudah Allah. Carapan bersedekah wis ora mati-mati kan njaluk jeruk, njaluk jeruk. Ora muni mesti tah nyong ning men 100 duit 1 juta garis 900. Lah 2000 Iya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini derajat yang ketiga ini mungkin ya mudah-mudahan kita sampai ke derajat ini. Allahumma pelajaran Masya Allah. Ini luar biasa nih. Sudah mengeluarkan dari penjara nafsunya, sudah tidak disetir oleh nafsu, yang nyetir dirinya adalah cahayanya Allah. Wah. Wa yughayyibu an syuhudi hissih, bahkan cahaya itu akan menghilangkannya, menghoibkan orang itu dari menyaksikan wujud dirinya sendiri. Jadi sudah benar-benar ya, kalau bahasa itu yang dulu saya Siti Jenar namanya manunggaling kawula Gusti. Tapi sampun dimaknai terus ngaku dadi Allah gitu. Maknanya bukan mending ngaku dadi Allah, jadi yang menggerakkannya sudah Allah, wis luar biasa, wis pol. Kebaikannya itu sudah benar-benar dituntun oleh cahaya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kawula hormati, ini 3 tingkatan. Kita pasti bisa meraba di tingkatan berapakah kita. Mungkin tingkatan kita masih seperti tingkatan orang yang bangun tidur. Tidak apa-apa.
nur yang datang ke hati akhirnya membangkitkan jasadnya, awake mau berjalan melaksanakan perintah agama. Walaupun tahap pertama itu pasti banyak tantangan, ada bosen, ana kesel, karena itu tadi belum merasa nikmat. Tapi esi hebat sebab apa? Awake gelem gerak, krungu adzan gerak, maksa ora apa-apa. Niki luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan. Allahumma amin. Ya, selamat Idul Adha ya. Walaupun belum datang, mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya. Sing kuat puasa nggih monggo puasa. Kula tadi niki wis nginung, Pak. Iya ya. Iya, mangke puasane Ustaz dina Rebo Kemis, nek kuat ya monggo. Nek ora kuat ya mangan ya, ora puasa ora apa-apa nggih. Mekaten mangke dilajengaken 2 minggu yang akan datang. Minggu ngajeng kita liburkan dulu. Mohon maaf. Monggo sarang tutup doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.